Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahru ramadhana syahrun azimun mubarakun. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini malam pertama bulan puasa akan Al-Fakir sampaikan masih kajian tentang Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, di mana kita tahu mayoritas ikhwan Salafi Wahabi yang ada di negeri kita ini khususnya mereka mengingkari terkait dengan ziarah kubur, bacaan talqin mayit, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran. Mereka tidak melakukan itu semua dan bahkan menganggap itu semua tidak berguna untuk orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Namun ada hal yang sangat menarik, apa yang dijelaskan oleh pendiri paham Wahabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi dalam kitab karyanya Ahkamut Tamanil Maut, di mana beliau di sana menjelaskan panjang lebar dan mengutip berbagai macam riwayat hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaitannya dengan ziarah kubur, kemudian membacakan talqin mayit, kemudian juga bacaan-bacaan Al-Quran yang dihadiahkan, yang ditujukan buat orang yang sudah meninggal ini adalah dapat memberikan syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia atau memberikan syafaat kepada mayit. Nah, baiklah, untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan oleh pendiri paham Wahabi ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Boleh ikhwan fillah, sahabat Al-Kalam bisa mendownload kalau memang tidak memiliki kitabnya, yaitu Ahkamut Tamanil Maut. Di sana akan kita dapatkan pada halaman ke-18 terkait dengan bacaan talqin. Ya. Di sana dijelaskan sebuah riwayat dari Imam At-Tabrani, wa akhrajat Tabrani fil Kabir. Imam Tabrani mentakhrij dalam kitab Al-Kabir, wa Ibnu Munadah an Abi Amamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu dari Ibnu Munadah dari Abi Amamah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya hadisnya marfu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadum min ikhwanikum," apabila mati salah satu di antara saudara kalian, fasawaitumut turaba alaih, kemudian telah diratakan dengan tanah di atas makamnya, falyakum ahadukum ala ra'si qabri, maka berdirilah salah satu di antara kalian di atas kuburannya, di dekat kepala kuburnya. Artinya kita disunnahkan oleh baginda Rasul untuk mentalkin, untuk berdoa di dekat kepala, bukan di dekat kaki. Nah, summa yakul, kemudian katakanlah, ya fulan bin fulan, fa innahu yasma'uhu wala yajibu. Nah, sesungguhnya mayit yang dibacakan talqin yang disebut hai fulan bin fulan ini mendengar tetapi dia tidak bisa menjawab. Summa yakul, kemudian ketika kamu katakan ya fulan bin fulan, fa innahu yakul. Nah, ketika kamu katakan hai fulan bin fulan, maka dia menjawab, fa innahu yakul arsyaduna rahimakallah, tunjukkanlah aku
Semoga Allah merahmatimu. Artinya, ternyata orang yang meninggal dunia itu minta ditunjukkan jawaban-jawaban apa ketika mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ini adalah hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Artinya orang yang membacakan talqin di atas makam ini tidak mendengar apa yang menjadi jawaban daripada orang yang sudah meninggal dunia, kata baginda Rasul. Ya memang kita tidak bisa mendengarnya karena memang berbeda alam. Nah kemudian fal yakul, maka katakanlah uzkur ma kharajta alaihi minat dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa annaka raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wal qur'ana imama fa inna mungkaron wa nakiron ya'khudhu kulla wahidin minhuma. Nah, kemudian ketika dia berkata, orang yang membacakan talqin itu berkata falyakul, maka katakanlah uzkur ma kharajta. Ingatlah ketika kamu meninggalkan kehidupan dunia ini, ya. Sehingga ketika kamu meninggalkan atau keluar dari kehidupan dunia ini, syahadatu alla ilaha illallah, sesungguhnya engkau telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa annaka raditu billahi rabba, dan engkau juga telah mengakui bahwa ridho Allah sebagai Tuhanmu. Wa bil islami dina, engkau juga mengakui ridho bahwa Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabimu. Wa bil Qur'ani imama, wabil Qur'ani imama, dan engkau juga ridho dengan Al-Quran sebagai imammu, sebagai pemimpinmu. Fa inna mungkaron wa nakiron ya'khudhu kulla wahidin minhuma, sungguhnya malaikat mungkar dan nakir akan mengambil pertanyaan dari keduanya. Artinya orang yang meninggal dunia mengharapkan pelajaran atau petunjuk dari orang yang membacakan talqin, maka kata Rasulullah falyakul, maka katakanlah uzkur. Nah, ingatlah ketika kamu masih hidup di dunia, menjelang kamu akan meninggalkan kehidupan dunia ini, telah mengakui, telah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian engkau juga ridho Allah sebagai Tuhanmu, kemudian Islam sebagai agamamu, Al-Quran sebagai imammu, Ka'bah sebagai kiblatmu, ila akhirih, sampai akhir sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain tentang bacaan-bacaan talqin tersebut. Nah ini jelas bahwa pendiri paham Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi ini mengakui bahwa diantaranya bacaan talqin untuk mayit ini sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian bisa dilihat di halaman 75, ya, bab mayit mendapatkan manfaat dari amal soleh yang dihadiahkan kepada mereka. Mazhab 4 imam mazhab juga termasuk mazhab Imam Syafi'i sendiri, ketika bacaan Al-Quran, doa dan lain sebagainya yang tidak ditujukan kepada orang yang meninggal dunia tentunya tidak sampai. Analoginya sederhana, ketika kita mau mengechat seseorang, menjapri seseorang di medsos, tidak memiliki nomor yang kita tuju, ya tentunya tidak akan pernah sampai. Begitu juga zaman dulu surat menyurat, telegram dan lain sebagainya, tetapi tidak ada alamat yang akan dikirimin, tidak ada alamat yang tempat tujuan yang dikirimin, itu tentu tidak akan pernah nyampe. Demikian halnya dalam amal ibadah, orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia ini, kalau tidak ditujukan ke sana, maka kata Imam Syafi'i bahwa kalau tidak ditujukan, ya tentunya tidak akan pernah nyampe. Dan ini juga dalam riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi, baginda Rasul pernah mengatakan bahwa innal mayyita fil qabri kal gharikil mutaghawwis,
Sungguhnya orang yang meninggal di dalam kubur itu sebagaimana seperti orang yang tenggelam yang sedang mencari pertolongan. Apa pertolongannya? Yang tadiru da'watan talhaqahu min abin au umin au akhin au sodikin. Fa idza talhaqathu kana ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Nah, ini hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang meninggal seperti orang yang sedang tenggelam mencari pertolongan. Dia mencari pertolongan itu menunggu doa yang ditujukan kepadanya, baik dari bapaknya, ibunya, saudaranya, teman-temannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Kalau punya anak tentunya dari anak dan lain sebagainya. Kalau misalkan anak-anak ya tentunya dari orang tuanya. Nah, kalau seorang suami dari istri, dari anak, dari mertua, dan lain sebagainya, dari saudara-saudaranya, semua. Dan apabila sudah dibacakan doa, disedekahkan yang ditujukan untuk orang yang sudah meninggal ini, karena ahabbu ilaihi minat dunya wa ma fiha. Ternyata orang yang meninggal dunia itu lebih suka dikirimin doa dan sedekah yang pahalanya khususan untuk mereka yang sudah meninggal dunia daripada dikasih dunia seinya. Karena apa? Fa innallaha la yudkhila sawaba dakwah ahlil ard ala ahlil qabri amsalul jibal walau kana da'watul ahya alal amwat al istighfaru lahum. Nah, karena Allah akan memasukkan pahala doa orang yang ada di bumi yang masih hidup ini terhadap orang yang ada di alam kubur yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya seperti gunung-gunung yang besar, amsalul jibal. Ini jamak, seperti gunung-gunung. Namanya gunung tentunya besar. Itu para doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Walau kana da'watul ahya alal amat, meskipun walau kana hadiatul ahya alal afa, meskipun hadiah orang yang hidup terhadap orang mati ini al istighfaru lahum, hanya sekedar membacakan istighfar, memohonkan ampun saja, itu pahalanya disampaikan oleh Allah di alam kubur itu kepada orang yang sudah meninggal dunia itu seperti gunung-gunung. Nah, bagaimana kalau kita bacakan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya, luar biasa. Masya Allah. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai lupa sebelum saya lanjutkan kajian ini, penyampaian ini, jangan lupa men-subscribe YouTube Al-Kalam. Semoga itu menjadi amal jariah, ibadah dakwah kita di medsos melalui Al-Kalam. Nah, di halaman 75 bab ayat mendapatkan pahala ini ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Wa akhraja Sa'd az-Zanjani an Abi Hurairah marfu'an. Ini ada hadis marfu' lagi dari Sa'ad al-Zanjani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man dakhalal maqabira summa qara'a Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takasur summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'ta min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a alahu ilallahi ta'ala. Subhanallah. Jadi barang siapa yang masuk ke kubur kemudian membaca suratul Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, membaca At-Takasur, kemudian doa tausil kalau kita bermadzhab Syafi'i, Allahumma rabbana taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minalkan. Ya Allah, tuh ya Tuhan kami, terimalah, sampaikanlah pahala dari bacaan yang kami bacakan ini kepada si fulan bin fulan misalkan. Ini di sini dalam hadis Nabi dicontohkan, inni ja'altu sawaba ma qara'ta min kalamika li ahlil maqabir. Ya Allah, sungguhnya aku jadikan pahala apa yang aku baca dari firman-Mu untuk ahli kubur, minal mu'minina wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, kanu syufa'a ulahu ilallah ta'ala. Sungguhnya apa yang kita baca, yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, asalkan catatannya adalah mukmin dan mukminat. Kalau orang kafir, meskipun itu orang tua, itu anak, itu saudara, tentunya doa kita tidak akan pernah sampai. Itu akan memberikan syafaat buatnya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di halaman yang sama, di halaman 75 di sini juga ditakhrij sebuah hadis dari Abdul Aziz ya dengan sanad dari Anas marfu'an. Hadisnya marfu' lagi. Man dakhalal maqabira faqara'a suratu Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Nah ini barang siapa yang masuk ke kubur kemudian membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksa mereka dan adalah baginya hitungan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi apapun yang kita baca dari wahyu Allah, dari kalam Allah, ayat-ayat Al-Quran, baik itu sampai selesai satu surat maupun ayat-ayat potongan-potongan dari surat tersebut, ini akan memberikan manfaat buat orang yang telah meninggal dunia. Sahabat Al-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana. Kita tahu ikhwan Salafi Wahabi, khususnya yang ada di Indonesia ini, mereka ini sepertinya alergi dengan ziarah kubur, apalagi talqin, apalagi ada hal-hal yang memang menurut mereka nggak relevan di zaman Rasulullah, mereka ingkari. Tidak hanya bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, padahal itu kan kias dari apa yang ada di zaman Rasulullah. Banyak juga yang kita lakukan itu di Indonesia ini pakai kias. Kalau nggak pakai kias tentu nggak ada. Seperti mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras dan lain sebagainya. Sementara di zaman Rasulullah dan para sahabat apa ya? Gandum, kurma, itu diantaranya kan. Nah, sementara beras, kemudian ya kalau dalam kehidupan baginda Rasul dan para sahabat tentu beda dengan kehidupan zaman sekarang. Maka perlu kias juga. Mereka kadang-kadang antipati dengan bacaan Al-Quran, bacaan talqin, bahkan siraman bunga saja itu dianggap suatu hal yang bid'ah, yang mengada-ngada perkara baru dalam agama. Padahal nggak ada kaitannya. Nyiram bunga kan ngikutin sunnah Rasul saja. Karena di zaman Rasul ketika berziarah ke makam salah satu putranya, Ibrahim itu, beliau menyiramkan ma'ul barid, air dingin, dan juga dengan kerikil. Lah, di sini di Indonesia yang mudah itu adalah bunga daripada nyari kerikil. Meskipun sebagian juga di wilayah tertentu di daerah-daerah ada yang membacakan surat Al-Ikhlas, kemudian dengan media kerikil itu ditaruh di atas makam. Tetapi khususnya di Jakarta ini biasanya kembang yang paling mudah dan air mawar, rendaman dari bunga mawar untuk disiramkan. Kan apa bedanya dengan zaman Rasulullah? Nah, kemudian lagi ketika melakukan hal-hal, kadang-kadang hal-hal yang tidak prinsip ditanyakan dan dianggap suatu kesalahan yang harus dijauhi, termasuk kayak tikar. Padahal tikar itu zaman Rasulullah mana ada. Di sana kita nggak mengenal pandan ya, di Arab sana, khususnya Makkah Madinah. Di Indonesia ini tikar itu sebenarnya fungsi kalau kita mencari asal mulanya kenapa jenazah setelah dipocong harus pakai tikar segala. Fungsinya ternyata ketika Al-Fakir selidiki nanya kepada orang-orang tua yang lebih terdahulu tahu, itu adalah fungsinya ketika keluarga yang ada di dalam makam mau menginjek-injek tanah, sementara yang di atas itu menguruk tanah, bajunya tidak kotor. Itu satu. Yang kedua, juga ketika mengangkat jenazah ini lebih gampang karena tikar itu kaku, sehingga megang jenazahnya pun lebih mudah. Ya banyak hikmah yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari tradisi, budaya, kebiasaan yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Bukan satu hal yang berkaitan dengan akidah, kita nggak usah besar-besarkan. Karena kata baginda Rasul mau warning kepada kita umat Islam, selaku umatnya, ya agama ini mudah. Tapi jangan terlalu dianggap mudah, jangan sulit kalau kita persulit. Artinya, ya kita kalau mempersulit agama, ya kita sulit dalam beragama. Tetapi kita kalau menganggap agama ini mudah, apa yang semula itu kita anggap sulit akan menjadi mudah. Karena dengan li'a'la'i kalimatillah, mencari ridho dari Allah dengan menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita itu katanya keimanan kita harus meningkat. Kalau dikit-dikit takut musyrik, takut kafir dan lain sebagainya, di mana letaknya? Semua kan tergantung dari niat. Kalau itu hanya sekedar urf, kebiasaan, nggak jadi masalah, nggak ada kaitannya, nggak bedanya.
Zaman Rasulullah kalau mau pergi ke masjid atau mau kemana, kendaraannya apa? Onta, kuda. Nah kalau di Indonesia mau sholat, mau apa? Apakah kita harus seperti persis seperti Rasulullah, para sahabat menaiki kendaraan dari hewan tersebut? Tidak, sekarang udah modern. Itu juga ketika zaman Rasulullah, mana ada mushaf itu dibukukan? Nggak ada, zaman sahabat. Sampai sekarang jarang orang membawa Al-Quran. Yang dibawa ada Al-Quran aplikasi dalam handphone kita atau alat komunikasi kita. Semua agama tidak mengikuti zaman, tapi zaman itu menyesuaikan dengan syariat agama. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kembali lagi pertanyaannya, Ikhwan Salafi Wahabi itu mengikuti siapa? Bila mana pendiri paham Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi ini, An-Najdi ini mengakui bahwa ziarah kubur, baca talqin mayit, baca Al-Quran, itu semua bermanfaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang meninggal dunia. Marilah kita, Ikhwan Salafi Wahabi, kaji karangan atau mausu'at Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mausu'atnya Soleh Al-Utsaimin, Soleh Al-Syekh, mausu'atnya Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Rabi Al-Madkhali, banyak. Itu bisa bagi kita yang nggak memiliki rezeki yang cukup, bisa mendownload kitab-kitab dalam bentuk PDF. Karena ketika kita pelajari di dalamnya mana yang seharusnya kita lakukan kalau kita memang benar-benar mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalian semua selama ini banyak salah kaprah. Sesuatu hal yang diajarkan oleh Syekh kalian, tetapi kalian mengingkarinya, menyelisihi akidah-akidah beliau. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir di malam pertama bulan puasa di tahun 1443 Hijriah ini, 2022 ini bermanfaat. Kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kesalahan dari saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.